Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Nurmala Fauzia dengan nomor NIM 2501050504. Saya sendiri Olivia Syalat Hawa dengan nomor NIM 2501050460. Saya Ika Causiana dengan NIM 2501050505. Saya Tasya Dikusuma dengan nomor NIM 2501050465. Saya Safina Aulia Arjuna Jalida dengan nomor NIM 2501050506. Kelompok kami ingin menampilkan podcast yang bertemakan anak-anak kecanduan game online seperti game Free Fire. Nah, tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan nilai dan norma yang diampu oleh Ibu Dr. Quratul Aini, SPD MPD. Selamat menyaksikan. Sekarang itu kan anak SD udah banyak yang bisa main game online ya, kayak Mobile Legends, terus Free Fire, PUBG. Nah, itu bahkan ada yang sampai kecanduan. Nah, menurut kalian sebenarnya apa sih yang bikin mereka itu sampai kecanduan gitu sampai sekarang ini? Kalau menurut aku sih sekarang tuh penyebabnya karena orang tua tuh lebih mudah mengasih handphone kepada anak-anak. Kalau dari zaman kita kan kayak kita tuh mainnya tuh di luar ruangan terus, kayak main gobak sodor, terus kayak sampai manjat-manjat pohon, terus kayak lari-larian sama teman-teman, petak umpet gitu kan. Tapi kalau dilihat dari zaman sekarang, anak-anak tuh lebih suka ngumpul di dalam ruangan yang biasanya tuh mabar tuh biasanya FF atau Mobile Legends yang lebih terkenal gitu loh, kayak biar FOMO-FOMOan gitu, biar kita tuh gak tinggal sama temen-temennya gitu loh. Aku sih setuju banget sama pendapat Chelsea, tapi ini tuh bukan cuma soal akses ya, tapi kebiasaan yang dari kecil kayak orang tua ngasih handphone ke anak padahal belum waktunya. Jadi anak tuh lebih nyaman main sama HP ketimbang main sama temen-temennya gitu. Nah, bener banget, kayak aku tuh sering banget lihat orang tua itu ngasih anaknya HP, kayak anaknya tuh biar diem, nggak rewel, nggak tantrum gitu. Tapi kalau menurut aku ya, yang faktor yang paling berpengaruh itu temen sih. Kan anak SD kan suka terpengaruh gitu sama meniru. Jadi kalau temennya yang satu main, jadi ikut main semua loh. Jadinya mereka itu kayak ngajak temen yang lain, padahal kan mereka yang terpengaruh. Jadi itu terkesannya itu karena adanya itu ya tekanan sosial gitu. Jadi mereka itu harus ikut temennya biar apa ya. Apalagi sekarang itu ada sih kayak anak-anak itu kan kebanyakan kayak ikut temennya gitu kan. Jadinya takut ketinggalan gitu. Nanti kalau ketinggalan kan bisa aja nggak diajak main temen gitu. Jadi mereka kayak ikut aja biar bisa temenan lah sama ini kan gitu. Ya bahkan sekarang kalau lihat ya anak-anak kan lebih sering ke FOMO game-game yang viral gitu kan. Nah bahkan tuh ada anak yang lebih merasa bangga ketika ranknya tuh lebih tinggi daripada temennya. Kayak misal di Mobile Legends itu kan kayak ada rank-ranknya tersendiri kan. Kalau misal dia tuh lebih tinggi daripada temennya kayak Mythic gitu ya, temennya masih di Master atau Epic itu kan Warrior dia merasa bangga gitu kan ya. Kayak aku tuh dalam pertemanan itu aku yang paling tinggi gitu loh rankku. Jadi kayak FOMO-FOMOan aja sih. Bener, kayak mereka tuh butuh validasi dari teman-teman yang lain biar dia itu merasa hebat. Padahal mah ya kalau ketergantungan terus main game online itu kayak mengganggu konsentrasi kita dalam misalkan mau belajar aja kadang kita males, kayak pengen main game aja lah ketimbang ini itu yang lain gitu. Nah, iya itu kayak mereka itu sering banget main kecanduan, bisa dibilang kecanduan kan. Kayak mereka itu sering banget kayak bisa dibilang sering top up lah ya, buat ningkatin skin mereka biar sama kayak punya teman gitu. Kalau bisa menggunakan sistem punya itu yang tadi yang Mbak bisa bilang yang levelnya lebih tinggi, yang ini ada yang Mythic. Jadi mereka itu jadi balik lagi loh kepengen main lagi gitu sampai kecanduan gitu loh. Jadi kadang kita tuh kayak anak-anak tuh mudah banget terpengaruh sama game. Iya, kayak temen aku udah sampai ranknya tinggi tapi kok aku masih ini, jadi dia tuh lebih fokus sama game itu terus sampai sampai ranknya itu tinggi melebihi dia atau setara gitu ya. Tapi aku harus paling tinggi dari yang lain ya. Jadi anak-anak tuh jadi
kayak malas-malasan gitu nggak sih kalau disuruh belajar terus dibikin bener-bener kayak maunya game terus gitu. Nah berarti ini tuh bisa disimpulkan ya kalau bukan cuma satu aja faktornya, tapi banyak faktor seperti aksesnya itu kayak tadi yang disebutkan Mbak Chelsea tadi ya, kayak gampang dapat akses dari orang tua gitu. Ini dikasih langsung dikasih gitu. Nah terus ada juga dari faktor kebiasaan gitu ya. Nah terus ada faktor lingkungan juga. Jadi kan tergantung temannya juga ya itu ya. Temannya gimana, kalau sering nge-game ya nanti Kita ikut-ikutan iya, bakal juga. ikutan. Terus ada juga yang ada juga yang gara-gara desainnya sih. Jadi mungkin ya anaknya itu sendiri. Nah tadi kan kita udah ngebahas nih kenapa anak-anak itu suka Free Fire. Nah ini kan sebuah permasalahan kan. Nah sekarang kita bahas dampaknya dari yang kalian lihat tadi, perubahan apa aja yang paling kelihatan dari dari game yang kelihatan dari game tadi untuk anak SD yang kecanduan game. Aku ya gitu. Iya. Aku pernah lihat itu kayak anak-anak itu pernah sampai bohong ke orang tuanya. Dia awalnya bilang kalau ke orang tuanya misal ya, Bu aku mau pinjam HP mau buat belajar cari informasi buat tugas. Tapi ternyata anak itu diam-diam malah main game, ngajak temennya buat main game bareng. Ayo ngegame, gak usah belajar deh. Gitu. Berarti kayak sekarang tuh belajar tuh cuma dijadiin formalitas buat ngebohongin orang tua kayak supaya kita tuh bisa main game terus menerus dan nggak usah belajar gitu kayak kita tuh belajarnya juga malas-malasan jadinya kan nggak terstruktur juga. Jadi itu udah mempengaruhi perilaku juga ya. Iya, terus kadang kayak anak tuh dikasih handphone buat belajar sama orang tuanya, tapi dia tuh bohong malah buat main game gitu. Iya, bilangnya buat cari materi gitu, ternyata malah buat main game. Iya sih. Terus kalau menurut kalian kalau dari kesehatan itu apa? Kan pasti ada ya dampaknya di kesehatan itu. Kalau dari kesehatan tuh mungkin kayak anak-anak kan kalau main game kan biasanya kan duduknya kan nggak tegak gitu loh kayak bungkuk. Iya. Jadi itu mungkin kayak tulangnya tuh agak kayak bungkuk terus bengkok gitu. Terus kayak matanya juga kena karena kan lihat kecerahan yang Layar tinggi banget handphone layarnya. terus, iya. Terus kayak paling jarinya kayak pegel-pegel gitu, nanti kesehatan juga menurun karena kan tiap hari nge-game terus nggak ingat waktu gitu. Terus kadang mereka tuh main sampai larut malam dan akhirnya mengganggu jam tidur yang kadang buat malam itu kadang buat belajar malah buat main main game. Itu benar banget kata Mbak Hawa ya, kayak tidurnya itu kan jadi nggak teratur. Harusnya kan itu anak-anak bisa tidur dengan teratur kayak Jam mereka 10 itu, gitu. jam 10, karena anak-anak itu kan butuh tidur buat pertumbuhan mereka Iya. juga, kesehatan gitu. Aku juga pernah lihat sih anak-anak itu jadi gampang marah nggak sih? Iya benar banget sering marah-marah. Iya. Bener. Kontrol Iya, emosinya. terus mereka juga jarang main di luar sama teman-teman yang lainnya, malah lebih main aja sama HP gitu. Molet gitu. Jadinya tuh emosinya itu jadi nggak stabil gitu nggak sih? Jadi kalau mungkin anak SD atau bahkan anak TK itu yang anak SD kelas 1, kelas 2 itu kan masih kecil, masih labil banget ya itu emosinya. Jadinya nanti bisa aja gampang tantrum gitu. Iya. Apalagi kalau kalah. Iya. Pasti marah-marah gitu. Kan itu sangat menurut aku sangat Gak baik banget Iya, kan, nggak tapi baik kalau banget. kecanduan boleh kayak buat sekali buat refreshing, buat ngilangin stres, tapi kalau keterusan tuh kayak bahaya banget lah. Nah, jadi itu tuh yang sebenarnya kita sayangkan nggak sih? Yang seharusnya kita itu bertumbuh dengan baik, karena kan di usia SD itu kan lagi awal-awalnya kita belajar tentang bermain sama teman juga, dunia luar, mengenal dunia lingkungan, luar. pertemanan gitu kan ya. Nah, sekarang kalau kita lihat dari semua ini, menurut kalian siapa yang paling bertanggung jawab dalam permasalahan ini? Apakah ada guru atau anaknya itu sendiri atau lingkungan, orang tua gitu? Kalau pendapat aku sih menurut aku orang tua ya, karena kan orang tua tuh yang pertama ini jadi guru di rumah mereka, jadi orang tua sih yang paling berpengaruh buat anak ini. Kalau menurut kamu gimana? Ya sama, tapi kalau di sekolah itu kan tanggung jawab guru kan kalau dari siswanya. Nah menurut aku juga guru harus kayak membimbing ke anak-anak supaya nggak
terus menerus bermain game terus dengan kayak misalnya kayak walaupun ngasih PR kan anak-anak juga tetap bermain game kayak membohongi orang tuanya gitu kan. Mungkin guru juga bisa kayak mengingatkan kepada orang tua kayak misal di jam segini tuh anak tuh harus ngapain dan di jam segini tuh harus belajar gitu, kayak harus Teratur gitu ya, kayak gitu ya. jadwal, ada waktunya dari sekolah tuh sendiri-sendiri. harus imbang gitu loh. Kayak orang tua tuh kayak nggak usah berpikiran kayak yang penting anakku diem gitu kan, Iya. nggak boleh nanti anak jadi kayak main game gitu kan. Orang tua harus ngasih perhatian mereka, bisa ayo belajar jam segini belajar gitu kan, bener banget kayak yang baca sebelum tadi. Oh, berarti semuanya itu punya peran ya kan, orang tua juga ada perannya. Terus tadi guru juga, lingkungan juga, soalnya kan anak-anak nggak cuma di rumah gitu. Iya, tapi terkadang tuh apa ya, orang tua tuh udah membatasi anak-anaknya, udah jangan main game terus gitu, istirahat buat kayak main sama temen-temennya, jangan main, tapi kadang malah temennya yang Ya, ngajak. jadi lingkungannya ya, kalau Iya. orang tuanya aja itu bisa aja udah mendukung, gurunya mendukung, tapi temannya enggak ya sama aja. Iya. Nah, terus jadinya itu disimpulin yang bertanggung jawab itu semuanya ya, jadi nggak cuma satu pihak, entah dari gurunya, orang tuanya, muridnya gitu ya. Nah, terus selanjutnya solusi apa nih yang harus dilakukan gitu agar permasalahan ini tuh nggak berlanjut ke depannya? Kalau menurut aku sih ya, anak-anak tuh kayak anak SD kan butuh pengertian ya, nggak langsung dikasih omongan, tapi kayak dinasehati secara baik-baik. Kamu jangan ini main terus, main game online gitu sampai larut malam, kasihan kayak matanya nanti rusak atau gitu. Iya bener banget, kayak anak itu biar nggak dikasih perhatian. Iya. Bisa secara halus, nggak langsung orang tua bisa langsung marah-marah. Ya, biar bisa dibilang anak itu nggak dipaksa buat Betul. apa namanya tiba-tiba Langsung jangan main, kadang "Kamu susah. harus belajar, nggak boleh main terus, nggak boleh kayak gitu, harus belajar." Iya. Terus Malah juga melonjak nanti ya. terus harus orang tua juga harus punya waktu juga sama anak gitu. Harus kayak quality time, makan bersama sama keluarga, healing. Dari anaknya. Jadi kan jadi contoh gitu ya. Bener banget. Malah kalau misal orang tua tuh kayak ngekang kita, anak-anak tuh malah lebih kayak brutal gitu loh, kayak Malah melawan orang gitu, tuanya. karena mah nggak suka dikekang gitu. Harus dibicarakan secara baik-baik. Nah, dari semua yang kita bahas tadi, kita tuh bisa lihat kalau sebenarnya game FF itu tidak salah ya, tapi itu tergantung dengan kitanya sendiri, mulai anaknya, terus orang tuanya gimana, lingkungannya gimana, gurunya gimana, terus teman-temannya gimana gitu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan satu pihak. Nah, itu kita bisa melihat dari sisi yang faktor itu tadi. Iya. Karena menurut aku masa kecil itu nggak bisa diulang lagi gitu loh. Padahal masa kecil itu kan yang paling Asik, seru, paling asik, memorinya Iya. selalu diinget gitu ya sampai Iya. kita besar. Karena besar juga pasti Diceritain ke temen-temennya, masa cerita tentang itu terus ya. Untuk bimbingan dari orang tua, dari Iya. guru gitu loh. Kayak, kamu nggak perlu main game terus, jadi nanti kamu kalau masih Harus udah luangin dewasa, waktu. bisa cerita gitu. Iya. Padahal Banyakin kalau pengalaman ya. Pengalamanmu apa aja? Juga aku main di sini Iya, gitu. Padahal kalau misal masa kecil itu dibuat untuk kayak main sama temen-temen itu kan enak kan, kayak nggak harus pegang HP karena kita tuh kayak bersama gitu, kayak kita tuh kayak belajar tentang bertanggung jawab, terus kayak Kebersamaan. iya, kayak gotong royong gitu, kayak kita tuh bisa bersatu gitu walaupun kita tuh nggak saling kenal atau gitu. Iya, jadi menurut aku juga anak yang zaman dulu sama sekarang kan apalagi yang Gen Alpha ini ya, itu menurut aku sangat perbandingannya sangat Berbeda. Yang Semuanya dulunya itu hampir sudah kecanduan sama game online, Iya. FF, Roblox itu yang lagi banyak sekali yang kalau sekarang tuh kayak kalau FF tuh mungkin freestyle gitu loh ya, yang Iya. balik gitu kan. buat tren gitu ya, padahal itu menurut aku hal yang negatif gitu ya. Kan apa Iya. lagi beribadah malah freestyle sama temen-temennya di show belakang. Apalagi misalkan kita gagal freestyle, aduh ada celaka gitu, sakit lah. Apalagi kalau di belakangnya ada orang.
Aduh, bahaya buat diri kita sama orang lain juga. Nah, jadi kesimpulannya dari podcast ini itu anak-anak yang bermain game online atau Free Fire itu itu tergantung dari kitanya sendiri, maksudnya dari segi orang tuanya, lingkungannya, pertemanannya gitu. Jadi kita itu apalagi kalau yang untuk guru, calon guru seperti kita ini, itu nanti kita harus bisa mendidik anak SD itu, mendidik dari segi nilainya, maksudnya nilai perilakunya itu loh. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Semoga video ini bermanfaat. Ya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton.